Ya tadi di awal sudah saya jadikan mungkin nggak banyak yang tahu. Itu ada tandanya itu biasa atau sebelah mobil orang ya. Nggak tahu ya ada di masing-masing. Trip kali ini kita akan melanjutkan part 1 yang naik bis SSCT. Memang semuanya ada bunkernya, karena fungsi bunker pada saat itu sebagai tempat persembunyian, pelarian juga, kemudian beberapa digunakan sebagai penyimpanan arsip. Karena lagi Perang Dunia I, kemudian di tahun 40-an juga ada Perang Dunia Kedua, jadi memang perlu adanya bunker disiapkan oleh Belanda pada saat itu untuk menyelamatkan mereka juga. Apabila ada serangan lawan, mereka akan berlindung. Dan bunker ini semacam connecting teman-teman tahu. Jadi memang usia kedua bangunan itu pun juga sama seperti usianya balai kota ya. Lagi-lagi semuanya dibangun di era Belanda. Dan apakah bisa dibuktikan? Agak sulit karena sudah ditutup di tembok teman-teman ya. Karena memang perang sudah usai, perang sudah selesai, sehingga bunker ini pun kan sudah tidak digunakan lagi. Akhirnya ditutup di tembok di tengahnya. Tapi kalau dulu sebelum Covid, ketika tamu kita masuk, saya persilahkan untuk mencoba naik anak tangganya, kemudian rangkak di dalam lorongnya, beberapa mungkin foto-foto pada saat itu ya. Tapi sekarang kan kondisinya sudah banyak kerdus-kerdus isinya. Tapi memang ujungnya dari rumah sakit Dharma sampai ke Selatan Korea. Jadi itulah teman-teman ya, dulu kalau kita bicara tentang infrastruktur di era pendudukan Belanda, Jepang. Silakan, teman-teman boleh intip, tapi sudah saya kasih tahu ya, sekarang jadi kayak investasi juga beda. Jadi kalau teman-teman ingin berwisata di Surabaya, opsi lainnya teman-teman juga bisa ikuti wisata Pulau Kalimas ya. Jadi nanti akan menyusuri Sungai Kalimas menggunakan perahu. Ada dua rute teman-teman, rute pendek dan rute panjang. Untuk rute pendek berangkatnya dari Dermaga Taman Prestasi atau Tapres. Sesi yang pertama. Tapi karena sekarang sudah rute baru, jadi sekarang kita hanya lewat, kita nggak masuk ke dalam pendidikan. Sebagai gantinya nanti kita setelah ini akan ke museum juga ya.
sekaligus terdengar sampai ke telinga tentara Jepang. Akhirnya dari situ sudah pasti jalur gaza ini menjadi buronan ya, menjadi buronan dari aparat pemerintahan Jepang pada saat itu dicari. Akhirnya ditangkap teman-teman dan dibawa ke penjara Kalisoso. Ya, buat yang belum tahu, penjara Kalisoso sekarang sudah non-aktif teman-teman ya, sebagai cagar budaya. Lokasinya tidak jauh dari JMP atau Jembatan Merah Plaza. Belum datang ke sini, Surabaya pernah berbentuk kadipaten atau kekeratonan. Jadi sistemnya masih menggunakan kadipaten, pemimpinnya pada saat itu disebut adipati ya. Pemimpin kadipaten disebut sebagai adipati lah, bukan dolken. Ya, karena adipati dolken. Kalau bicaranya adipati di sejarah adalah Adipati Jayabrono, ya. Pemimpin kadipaten Surabaya. Dan Jalan Prabang ini memang dulunya menjadi tempat tinggal para prabu. Ya, jadi tempat tinggal para prabu di situ akhirnya dari prabu kemudian bergeser menjadi Prabang. Dan dari sinilah memang kawasan kota tua Surabaya itu semakin kita mengarah ke depan, semakin kita mengarah ke kawasan kota tua atau kota lamanya Surabaya gitu ya, kotanya Surabaya. Jadi sekarang kita akan cari parkir lagi. Kalau sudah aman kita baru dalam. Sudah ada yang pernah masuk ke dalam? Belum. Beberapa sudah, tapi banyak yang belum. Boleh kalau ingin menyempatkan waktu mendekat itu ya berziarah, tapi untuk teman-teman yang perempuan apabila sedang halangan mungkin bisa menuju di luar saja. Untuk yang lainnya, untuk yang tidak halangan mungkin bisa mendekat untuk tahu makamnya begitu ya. Oke, kalau begitu silakan semuanya bisa ikut saya ke museumnya dulu. Museumnya ada seorang edukator atau pemandu lokalnya, teman-teman. Jadi yang akan bersiap apabila ada yang ingin wisata, kalaupun teman-teman ingin jalan-jalan sendiri untuk eksplor di dalam sini, misalkan kalau ada yang ingin menanyakan, teman-teman bisa sampaikan ke pemandu lokal setempat. Jadi pagi ini pun di sebelah kiri saya ya sudah ada Mbak Rani atau Nek Rani yang nanti akan memandu teman-teman semua di dalam museum Kustomo dan sekitarnya itu untuk eksplor ada apa saja sih di sini. Pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Dr. Sutomo yang beralamatkan di Jalan Bukan nomor 85 sama 87 Surabaya. Jadi sebelum kita jalan-jalan bareng di Museum Dr. Sutomo, jadi Museum Dr. Sutomo ini ada 3 zona teman-teman. Jadi ini adalah zona pertama kita, nanti ada 2 lantai. Jadi di mana lantai pertama ini kita akan belajar bareng tentang biografinya Dr. Sutomo. Ada beberapa koleksi yang berhubungan dengan profesinya beliau. Setelah itu kita nanti berziarah ke makamnya beliau. Nah, jadi kalau lama-lama kita mulai dari sekarang ya teman-teman. Nah, jadi Museum Dr. Sutomo ini diresmikan pada waktu itu oleh ibu kota kita pada waktu itu yaitu Ibu Tri Risma hari ini, tepatnya pada tanggal 29 November tahun 2017. Jadi untuk memperingati Hari Pahlawan, Bu Risma juga meresmikan satu buah museum lagi yaitu Museum Besok Praminoto yang hanya berselang 2 hari sebelum didirikan Museum Dr. Sutomo. Jadi Museum Besok itu tanggal 27, lalu untuk Museum Dr. Sutomo itu sendiri tanggal 29 November. Nah di sini teman-teman juga bisa membaca ada beberapa narasi juga di mana dibangunnya Gedung Nasional Indonesia. Nah jadi Gedung Nasional Indonesia itu dibangun pada tanggal 12 Juli tahun 1930. Nah, di mana pada saat itu Dr. Sutomo dan kawan-kawannya itu sulit sekali untuk mencari tempat mengadakan rapat-rapat organisasi. Dulunya itu Dr. Sutomo sudah membayar uang sewa, tapi karena acara tidak dapat berlangsung, jadi uang sewa tersebut hangus begitu saja. Nah, daripada terus-terusan seperti itu, Dr. Sutomo dan kawan-kawannya juga mempunyai inisiatif untuk mendirikan sebuah bangunan yaitu Gedung Nasional Indonesia. Nah, di bawahnya juga ada foto beliau pada waktu beliau melanjutkan studinya di Belanda. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Teman-teman di sini apakah ada yang berasal dari Nganjuk atau punya saudara juga di sana? Ada. Kebetulan
sana, di sana juga ada Museum Dr. Sutomo juga di Desa Ngepeh. Iya, jadi kalau main-main ke sana bisa mampir juga di Museum Dr. Sutomo. Jadi Museum Dr. Sutomo itu ada 2 di Surabaya dan juga di Nganjuk. Nah, jadi beliau ini lahir pada tanggal 30 Juli tahun 1888 dan beliau ini merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Nah, di masanya beliau ini juga, di masa kecilnya beliau juga mempunyai nama kecil yaitu Subroto. Nah, dan pergantian nama Subroto ke Sutomo itu terjadi pada saat beliau ini berusia kurang lebih 8 tahun sebagai syarat untuk masuk sekolah rendah Belanda pada waktu itu di Bangil Pasuruan. Nah, jadi pada waktu beliau didaftarkan dengan nama Subroto, kepala sekolahnya pada waktu itu tanpa alasan yang jelas menolak. Nah, jadi masa kecilnya beliau ini kan lebih sering ikut kakek neneknya dan juga pamannya. Nah, pada waktu didaftarkan tersebut beliau ini ikut pamannya bernama Aryo Dipuro di Bangil Pasuruan. Keesokan harinya didaftarkan lagi dengan pamannya dengan nama Sutomo. Tanpa alasan yang jelas, kepala sekolahnya juga langsung menerima dengan nama Sutomo. Nah, jadi pada tahun 1896 berubahlah nama Subroto menjadi Sutomo. Nah, setelah beliau ini lulus dari sekolah rendah Belanda yaitu ELS, beliau ini di usia kurang lebih 15 tahun melanjutkan studinya sebagai dokter Jawa. Teman-teman, beliau ini melanjutkan kuliahnya sebagai dokter Jawa itu di Stovia yang sekarang ini menjadi Museum Kebangkitan yang ada di Jakarta sana. Nah, di usia beliau yang sangat muda, tepatnya di usia 20 tahun, Dr. Sutomo ini beserta teman-temannya yang ada di Stovia ini mendirikan sebuah organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Nah, jadi Budi Utomo itu didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, di mana Dr. Sutomo ini beserta kawan-kawan yang masih muda ini mempunyai pemikiran yang maju bagaimana caranya biar masyarakat Indonesia ini bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak lagi. Nah, jadi kurang lebih beliau ini selama 8 tahun sekolah di sini. Setelah itu beliau lulus dan bertugas di berbagai tempat di Pulau Jawa dan di Sumatera. Nah, tepatnya di tahun 1917 saat Dr. Sutomo ini bertugas di Rumah Sakit Blora di Jawa Tengah, beliau ini bertemu dengan sang istri yang berkebangsaan Belanda bersama. Jadi setiap hari bertemu dan berkomunikasinya itu nyambung. Jadi timbullah cinta di antara berdua dan memutuskan untuk menikah di tahun 1917. Nah, karena beliau ini saking pinternya, di tahun 2 tahun setelah menikah, tepatnya di tahun 1919, beliau ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan studinya sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, dan di sini pula dimanfaatkan oleh Dr. Sutomo untuk bisa lebih akrab lagi dengan keluarga dari sang istri. Nah, di mana ini adalah foto keponakan beliau yang mengucapkan selamat datang untuk yang masih menggunakan bahasa Belanda. Dan ini adalah rumah beliau waktu di Belanda. Zaman dulu sudah terlihat rapi ya teman-teman ya. Sudah terlihat rapi di tahun 1919 dan ini juga ada foto beliau beserta dengan kerabatnya yang ada di Belanda. Nah, setelah beliau ini kurang lebih 4 tahun menempuh pendidikannya di sana, beliau ini kembali lagi ke Indonesia dan menetap di Surabaya. Nah, jadi di Surabaya ini beliau tinggal di Jalan Simpang Duku. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu tempatnya? Ada. Jadi teman-teman tahu SMA Trimurti? Nah, jadi itu belok ke kiri. Nanti di sebelah kiri jalan ada sebuah jalan motor. Nah, dulu rumahnya beliau ada di daerah jalan motor tersebut di sebelah kiri jalan. Jadi ini kota Pulau Jawa dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Nah, jadi Surabaya dulu masih Surabaya ya jalannya. Dan sekedar informasi, museum ini dulunya sebelum jadi museum merupakan rumah pergerakannya Dr. Sutomo. Jadi bangunan ini di eranya beliau digunakan untuk mengadakan rapat-rapat organisasi untuk skala kecilnya. Jadi koleksi kita yang ada di sini berhubungan dengan profesinya beliau. Dan di sebelah kanan saya ini adalah ya teman-teman ya. Memang hampir sama alatnya dan juga hampir sama juga cara kerjanya beliau pada waktu di Rumah Sakit Simpang. Nah, kalau penasaran teman-teman siapapun yang ingin menjadi relawan, beliau langsung melatih sendiri, terjun sendiri.
Dan untuk koleksi kita yang ada di sebelah kiri saya ini adalah koleksi masih asli. Dulunya pernah digunakan langsung oleh Dr. Stomo. Dari plastik sekali. Nah, di sebelah sini juga ada, sayang karena istrinya orang bule, tidak cocok dengan udara panas di Surabaya. Istrinya ini sering sakit-sakitan teman-teman, karena tidak cocok dengan udara panas di Surabaya. Nah, karena melihat kondisi istrinya seperti itu, Dr. Stomo ini membuatkan rumah tertirah atau rumah pengobatan di daerah Cilacap Mojokerto yang udaranya lebih sejuk. Nah, di sini pula istrinya ini karena jiwa sosialnya tinggi, selain beliau ini menjalani pengobatan, istrinya ini juga membantu masyarakat yang ada di sana yang satu pada waktu itu. Nah, jadi selain beliau ini terlibat cinta lokasi, beliau ini juga sudah menjalani LDR teman-teman. Nah, jadi LDR-nya beliau ini dari Surabaya ke Mojokerto. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mencatatkan dengan foto yang ada di sana. Jadi salah satu yang masih asli sebelah sini teman-teman. Jadi yang berbeda hanya dari segi kaki-kakinya. Dan yang ketiganya ini sudah replika. Beliau ini semakin lama semakin menurun karena kecapean. Dan beliau ini berpikir keras karena beliau ini tidak tega melihat kondisi rakyat Surabaya ini dijajah terus-menerus oleh Belanda. Dan tepatnya di tanggal 30 Mei tahun 1938, usianya yang masih tergolong muda, kurang lebih 50 tahun, beliau ini membungkuskan nafas terakhirnya di Surabaya. Jadi yang mengiringi makamnya beliau ini bukan hanya orang Surabaya, jadi karena beliau kan organisasinya banyak. Jadi yang dari luar negeri juga ikut mengiringi jenazahnya beliau. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya ciri khas zaman dulu, itu kumisnya itu ada pelintirannya ya teman-teman ya. Mungkin itu yang menjadi daya tarik dari Dr. Stomo, sehingga mendapatkan istri dari Belanda. Daya tarik tersendiri, benar. Di rumahnya di Jalan Simpang Duku. Nah, jadi rumahnya Dr. Stomo itu dulunya seperti ini, sebelum menjadi dealer sepeda motor. Organisasi skala kecil. Ini sebelah sini adalah mesin stensil. Nah, jadi Dr. Stomo ini selain di bidang kesehatan, Dr. Stomo ini aktif juga di bidang jurnalistik. Nah, karena pergerakan beliau ini kan unik ya. Jadi masyarakat semangat itu dulunya sampai sekarang kita menggunakan bahasa Jawa. Jadi untuk menyalurkan aspirasi beliau itu melalui majalah tersebut gunanya untuk mengelabui Belanda pada waktu itu. Karena Belanda kan nggak tahu bahasa Jawa. Nah, itu juga di zaman dulu orang Surabaya dan juga Madura itu belum paham dengan bahasa Indonesia. Nah, lebih paham bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Kalau sekarang kan sudah kebalikannya ya teman-teman. Jadi di sini juga ada masyarakat yang kurang mampu, mereka membantu dengan tenaga mereka. Jadi jiwa pada waktu itu masih sangat kental. Ini beberapa bangunan berstatuskan cagar budaya, jadi memang aspek historisnya tinggi. Unik ya, paling menarik ini teman-teman bisa lihat di sebelah kirinya adalah Indomaret milik Kekaisaran Jepang pada saat itu, namanya kantor Berita Dome. Sekarang menjadi Indomaret ya. Sekarang rakyatnya. Pada saat itu provinsi Jawa Timur yang paling banyak mendapat penghargaan ini di antara daerah yang lain.
Jadi Provinsi Jatim sudah meraih 3 kali penghargaan para Satya Purnakarya Nugraha. Kalau teman-teman lihat, di sana ada prasasti kecil di dihancurkan oleh Belanda, tapi ternyata masih ada satu tembok yang diyakini ini adalah bagian dari Keraton Surabaya. Teman-teman bisa lihat tembok di sebelah kanan yang sekarang menjadi gapura juga begitu ya, dari Keraton Gang 2. Nah, ini teman-teman yang masih tersisa. Jadi satu-satunya one and only yang masih bisa jadi maskapai atau perusahaan listrik umum di Hindia Belanda. Jadi memang dari Belanda, kemudian di sini diberi kepercayaan atau tugas untuk mengelola listrikan di Hindia Belanda pada saat itu. Di Surabaya sendiri gedung angin yang pertama adalah gedung ini. Jadi didirikan 1909, kemudian diresmikan setahun setelahnya 1910. Statusnya sudah cagar budaya, pelakatnya ada di sana. Tadi mungkin teman-teman bisa lainnya. Nanti silakan dan melanjutkan untuk ke Plaza Tunjungan, dan di sini terdapat pusat oleh-oleh dan produk UMKM. minum. Terakhir kali saya tanya gitu, saya nggak beli mas gitu. Jadi sekarang saya tambahkan gitu ya. Buat yang beli tadi biaya pajak minum gitu ya. Oke. Seperti di Khmer gitu ya, mungkin yang lebih besar daripada yang ada di sini. Kemudian kebun binatang Surabaya, KPPS, dan banyak tempat lainnya. Ada SKG teman-teman juga bisa temui di sana. Oke, sekarang kita melintasi jalan paling terkenal di Surabaya. Jalan Tunjungan Street. Di kalau Jogja punya Malioboro, kalau Bandung punya Braga, kalau Surabaya punya Tunjungan. Jadi lebih kurangnya sama teman-teman, memadukan nuansa tempo dulu dan kekiniannya. Tempo dulunya didapat dari gaya bangunan yang masih dipertahankan sampai sekarang di kanan kiri. Mayoritas ini adalah cagar budaya juga, semuanya di kanan kiri, tapi secara fungsi sudah beralih menjadi coffee shop, restoran, minimarket, ya tadi juga ada minimarket di sebelah kanan, yang mana memang menempati bangunan sejarah semua cagar budaya. Seperti yang ada di sebelah kiri ini yang mungkin paling besar di antara yang lain ya, yang ada di lingkungan ini yang sekarang jadi lokal ya. Dulu ketika era Belanda adalah fungsi kali pertama bangunan ini didirikan. Kalau teman-teman masuk ke dalam kota es, kalau boleh saya gambarkan di bagian baristanya itu ya, yang untuk menaruh minuman-minuman itu disusun seperti rak buku teman-teman. Hanya saja yang ditaruh bukan buku tapi minuman rasa-rasa gitu. Rasa-rasa. Ya. Dari semua rasa, menurut Ain yang paling enak hanya satu, yaitu rasa bayar. Karena rasa-rasanya banyak ya, sama kayak tadi di SKG kan, tapi paling enak rasa bayar. Di sini adalah Hotel Mojopahit. Kali pertama didirikan di era kolonial Belanda. Tadi kita sudah bisa lihat foto timbu lamanya di balai kota ya, bernama Oranye Hotel atau Hotel Oranye. Kemudian berganti ke era Jepang menjadi Hotel Yamato. Dan ketika bernama Hotel Yamato pernah ada satu peristiwa penting teman-teman, yaitu kita ketika sudah merdeka sempat kecolongan kalau ternyata bendera Belanda pada tanggal 19 September 1945 sempat berkibar gitu ya di menara di atasnya Hotel Mojopahit ini atau di Hotel Yamato. Tapi karena ketersitaan Raden Surabaya bersama dengan pejabat kota pada saat itu segera untuk mengepung Hotel Yamato, kemudian beberapa
sehingga menyisakan warna merah dan warna putih. Akhirnya sekarang setiap tahunnya mendekati tanggal 19 September biasanya diperingati gitu ya, diadakan teatrikal perobekan bendera Belanda gitu ya. Untuk di tahun ini kemarin diadakan tanggal 17 September, jadi waktu hari ini sore. Ada yang datang waktu kemarin? Ada lagi teatrikal. Dan kalau teman-teman penasaran berapa sih tarif menginap atau bermalamnya di Hotel Mojopahit gitu ya hari ini? Itu staycation betul. Mungkin nabung sah. Itu ada presidential suite teman-teman ya. Presidential suite per malam kalau teman-teman menginap di sana dikenakan biaya 45 juta rupiah. Wow. Suryo ya. Di sebelah kanan adalah patungnya Pak Suryo. Nah ini Taman Pak Suryo menghadap ke Gedung Gerahadi. Di sebelah kiri bisa dibilang ini adalah rumah dinas Gubernur Jawa Timur teman-teman ya. Karena untuk kantornya tadi di dekat Tugu Pahlawan, kantor Gubernur Jawa Timur. Experiences gitu ya. Dan teman baru silakan mungkin mau berbuka monggo. Sampai bertemu di rute-rute yang lain teman-teman. Di hari Sabtu Minggu kita juga ada dengan destinasi yang berbeda. Sehat selalu semuanya dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya lanjutkan untuk sholat Jumat. Dan sekian dulu trip saya naik bis SSCT. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.